Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah terapi kedaruratan atau terapi disaster, temu yang ke-10 atau yang 10. Pada temu 10 ini topik bahasan kita adalah pelayanan kesehatan terdampak bencana di kamp pengungsian. Jadi pelayanan kesehatan khusus bagi korban bencana yang ada di kamp-kamp pengungsian. Nah, topik bahasan kali ini dibagi dalam beberapa subtopik, antara lain subtopik pertama adalah pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan di pengungsian, antara lain ada bagaimana pola pengungsian, kemudian bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan, kemudian bagaimana standar minimal pelayanan kesehatan yang dilakukan. Nah, berikutnya subtopik yang kedua nanti kita bahas tentang bagaimana pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yang kebetulan dapat terjadi di kamp pengungsian di daerah bencana. Nah, subtopik yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian penyakit. Ada beberapa kondisi penyakit yang mungkin timbul pada saat bencana, terutama di pengungsian. Antara lain ada penyakit diare yang sering, kemudian penyakit ISPA atau pneumonia, kemudian lagi ada penyakit campak ya, kemudian penyakit malaria yang juga terutama kalau memang kamp pengungsian berada di daerah endemis malaria. Kemudian juga ada beberapa penyakit yang merupakan penyakit spesifik lokal yang hanya terjadi di wilayah tertentu. Nah, kita lihat pada slide pertama pola pengungsian. Nah, sebetulnya pola pengungsian di Indonesia itu juga tergantung dari jenis bencananya ya. Jadi dari jenis bencana, kemudian lama pengungsian, kemudian persiapan yang dilakukan. Tentu berbeda kalau bencananya flooding atau banjir, dengan erupsi atau gunung berapi atau dengan gempa bumi, ini kan berbeda pola pengungsian. Nah, apapun dia, pola pengungsian itu ada beberapa karakter, antara lain ada pola sisipan. Pola sisipan itu misalnya korban dititipkan di beberapa rumah warga yang masih utuh. Kemudian ada pola terkonsentrasi, dibuat seperti semacam barak-barak gitu, jadi korban atau pasien terkonsentrasi. Kemudian bisa juga di pola tenda darurat yang dibangun di samping-samping rumah, yang rumahnya rusak, kemudian di sampingnya dibangun tenda darurat. Nah, apapun bentuknya, apakah itu pola sisipan, pola terkonsentrasi, maupun tenda darurat, semuanya itu selalu menimbulkan masalah kesehatan ya, yang ada di pengungsian. Karena apa? Karena berkumpulnya beberapa orang secara berdesakan ya, mungkin tempatnya kurang ideal, berdesakan, padat dan sebagainya, ada yang sakit dan sebagainya, mudah tertular. Apalagi di kamp pengungsian itu misalnya air bersihnya kurang ya, kemudian persediaan pangan juga kurang, kemudian pelayanan kesehatan juga tidak memadai. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Nah, khusus untuk penanggulangan masalah kesehatan perlu standar minimal sesuai dengan kondisi di lapangan. Juga berbeda dari macam-macam jenis bencananya. Nah, kemudian yang kedua, sub-sub yang kedua adalah bagaimana pelayanan kesehatan dasar diperlukan. Ini ada beberapa pelayanan kesehatan yang diperlukan pada saat bencana di kamp pengungsian, antara lain pelayanan pengobatan, ya pengobatan umum dan sebagainya, kemudian pelayanan imunisasi, ya terutama campak dan pemberian vitamin A untuk anak-anak, kemudian pelayanan kesehatan ibu dan anak, ya kemudian pelayanan gizi, kemudian juga ada pemberantasan penyakit menular dan mengendalikan faktor, dan jangan lupa pelayanan kesehatan jiwa, ya terutama kalau pada bencana erupsi gunung itu sampai lama ya, sebulan 2 bulan, ini juga banyak kasus-kasus kejiwaan ya. Dan tidak lupa yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah pelayanan promosi kesehatan. Bagaimana agar dapat mengurangi angka kesakitan, perlu dilakukan promosi kesehatan. Nah, kemudian standar minimal pelayanan kesehatan di kamp pengungsi daerah bencana itu ada 3 minimal pelayanan yang harus dilakukan. Antara lain pelayanan kesehatan masyarakat. Ini tentu tujuannya untuk mencegah pertambahan mortality dan morbiditas ya, dan korban akibat penyakit. Ini standarnya menggunakan standar puskesmas. Misalnya
satu puskesmas untuk 20.000 orang, satu rumah sakit terdekat untuk 200.000 orang. Nah, selain Yankesmas juga dilakukan ini kesehatan reproduksi ya sebagai standar pelayanan minimal ya. Misalnya pelayanan KB, pelayanan kesehatan ibu dan anak, deteksi dini, kemudian penanggulangan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, kemudian juga kesehatan reproduksi remaja. Dan yang ketiga juga pelayanan kesehatan jiwa, ini termasuk standar minimal yang harus ada pada setiap bencana. Pelayanan kesehatan jiwa termasuk kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan konseling, baik pada kelompok besar yang jumlahnya di atas 20 orang tiap kelompok, kemudian juga kelompok kecil yang jumlahnya kira-kira antara 5 sampai 20 orang. Nah, kemudian berikutnya bahasan kita adalah subtopik kedua, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Ini simpel saja. Untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, tentu yang dilakukan adalah vaksinasi ya. Seperti sekarang ini kayak bencana pandemik corona ya, vaksinasi yang didulukan ya. Nah, prioritas vaksinasi tentu pada anak usia 6 bulan sampai 15 tahun ya, terutama vaksinasi campak dan pemberian vitamin A. Kemudian manajemen kasus, maksudnya adalah semua anak yang terkena penyakit menular ini selayaknya dirawat agar terhindar dari risiko penularan termasuk kematian. Jadi setiap anak yang terkena penyakit menular harus dirawat. Nah, yang ketiga dilakukan survei ya, jadi dilakukan terhadap penyakit menular bila ditemukan kasus gini. Nah, kemudian pada penyakit menular yang sering timbul pada saat bencana termasuk diare, kemudian cacar ya, penyakit pernafasan atau ISPA, malaria, meningitis, tuberkulosa dan lain-lain. Nanti detailnya silakan dilihat di narasinya. Nah, kemudian dalam kamp pengungsi korban terdampak bencana ini harus mendapat jaminan pelayanan kesehatan. Ini harus ya. Nah, jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan itu sama standarnya dengan populasi secara umum di luar area bencana. Jadi tidak ada peningkatan kelebihan standar ini ya. Nah, yang penting adalah bagaimana kamp pengungsi diatur dengan baik dan bagaimana kecukupan atau sanitasi air dan makanannya cukup ya sesuai standar ya. Kemudian juga kita harus menghindari standar kesehatan lebih tinggi dari populasi umum ya, kecuali ada alasan medis tertentu ya. Jadi sama standarnya, baik di kamp pengungsi akibat bencana maupun di pelayanan umum itu sama, kecuali ada alasan medis dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai penyedia pelayanan kesehatan bisa dilakukan oleh pemerintah, relawan, dan vaskes terdekat. Yang penting adalah fokus pelayanan kesehatan untuk ini pencegahan penyakit menular spesifik dan penyediaan informasi sistem kesehatan. Nah, berikutnya subtopik yang 3 adalah pengendalian, pengawasan dan pengendalian penyakit. Ini ada 5 macam penyakit tadi ya, misalnya ada penyakit diare, kemudian ISPA, malaria, campak, dan penyakit spesifik. Yang penting yang harus kita ketahui adalah bahwa permasalahan penyakit menular disebabkan oleh antara lain kerusakan lingkungan dan pencemaran. Kemudian karena jumlah pengungsi banyak dan sempit ya. Kemudian kamp pengungsi tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat kesehatan, daerah kumuh, daerah tempat tumpukan sampah dan sebagainya gitu. Banyak kotoran dan sebagainya. Kemudian ketersediaan air bersih kurang, baik kualitas maupun jumlahnya. Kemudian di daerah tersebut banyak risiko tinggi pada pengungsi, misalnya balita, ibu hamil dan lansia ya. Kemudian satu lagi, mungkin kebetulan kamp pengungsinya berada di daerah endemis sehingga risiko tertular penyakit menular seperti malaria ini sangat tinggi ya. Nah, berikutnya ini bagaimana pencegahan dan penanggulangan beberapa penyakit termasuk diare, ISPA dan sebagainya. Nanti silakan bisa dilihat di narasinya ya. Ini termasuk klasifikasi ISPA dan sebagainya sudah saya sampaikan di narasi ya, termasuk bagaimana pengobatan kasus-kasusnya. Jadi ada bagaimana pencegahan penyakitnya, kemudian bagaimana tata laksananya, nanti silakan dilihat di narasinya. Misalnya bagaimana pencegahan diare, bagaimana pencegahan ISPA, malaria, campak, dan penyakit spesifik lokal. Kemudian bagaimana tata laksananya? Tentu tata laksananya sesuai dengan pedoman atau prosedur Kementerian Kesehatan yang sudah ditetapkan demikian. Dan yang penting pada saat bencana ini fokus kita atau fokus
tim penanggulangan bencana adalah pada pada komunitas yang high risk ya, yang berisiko tinggi untuk tertular penyakit, misalnya anak-anak, bayi, balita, kemudian lansia, ibu hamil dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk detailnya nanti silakan dilihat ya apa namanya itu di narasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.